memanjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kami nikmat sehingga kami dapat menyelesaikan laporan praktikum analisis perancangan dan pengembangan agrosistem. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menjadi alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Pertama-tama terima kasih kepada Ibu Dr. Andes Insinyur Siti Rabia Seri MSI dan Pak Agus Trai SB MSI sebagai dosen mata kuliah analisis perancangan dan pengembangan agrosistem. Berikut adalah kegiatan yang kami lakukan di PT Tunas Harmoni Abadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adapun laporan penjelasan mengenai praktikum analisis perancangan dan pengembangan agrosistem yang biasa disingkat dengan kata APAS, studi kasus PT Tunas Harmoni Abadi, Makassar, Sulawesi Selatan, kelompok 1, kelas C6, atas nama Sri Wahyuni dengan stambuk 083 2018 0018. Yang kedua Risaldi dengan stambuk 083 2018 0098. Yang ketiga Nurjana dengan stambuk 083 2018 0160. Satu, pendahuluan. Latar belakang. Analisis masalah pengembangan agrosistem yang disingkat dengan kata APAS adalah analisis yang mengidentifikasi berbagai masalah yang dihadapi perusahaan, kemudian menganalisisnya dengan cara menghubungkan setiap masalah dalam rangkaian hubungan sebab akibat, sehingga membentuk suatu diagram pohon persoalan. Analisis ini bertujuan untuk menilai kekurangan, kelemahan, dan ketidakpuasan pada komponen-komponen posisi dan kinerja agrosistem dan kemudian dirumuskan sebagai suatu persoalan atau masalah. Adanya agroindustri pupuk organik mempunyai peranan penting dalam memajukan pertanian karena dapat membantu menyediakan salah satu sarana produksi pertanian seperti pupuk kepada petani sehingga kelangkaan pupuk dapat dihindari. Oleh karena itu, perhatian dari pemerintah sangat dibutuhkan dalam pengembangan usaha ini. Pengembangan produk unggulan agroindustri memerlukan upaya meningkatkan nilai tambah dan daya saing. Untuk itu diperlukan manajemen pengolahan profesional pada seluruh komponen sistem, mulai dari pengolahan, transportasi, atau distribusi dan pemasaran. Karena perbatasan sumber daya yang dimiliki, maka diperlukan adanya skala prioritas dalam pengembangan agroindustri sehingga diperlukan hasil yang optimum dari setiap penggunaan sumber daya. PT Tunas Harmoni Abadi merupakan salah satu industri lokal yang bergerak dalam pembuatan dan pemasaran pupuk dan juga bagian dari persaingan yang sedang terjadi di dunia bisnis.
PT Tunas Harmoni Abadi bertempat di Jalan Abdullah dan Surua nomor 226B Makassar. Pupuk yang diproduksi oleh perusahaan ini adalah pupuk cair untuk semua jenis tanaman. Pupuk yang diproduksi oleh perusahaan ini berbahan dasar susu full cream, terasi, lengkuas, sereh, gandum, kunyit, tepung tulang, dan minyak ikan hiu. Perusahaan ini berdiri sejak tahun 2007 sampai saat ini. Berdasarkan latar belakang di atas, maka kami tertarik untuk melakukan analisis, perancangan, dan pengembangan agrosistem pada PT Tunas Harmoni Abadi. Sasaran belajar. Sasaran belajar yang ingin dicapai dalam praktik kerja lapang ini yaitu aspek pengetahuan, yaitu untuk mengetahui sistem-sistem manajemen yang ada pada PT Tunas Harmoni Abadi Makassar, mengetahui cara memproduksikan pemasaran olahan PT Tunas Harmoni Abadi Makassar, mengetahui permasalahan yang ada di PT Tunas Harmoni Abadi Makassar. Adapun aspek keterampilan, terampil dalam pembuatan pupuk cair dan penggunaan alat-alat yang ada di PT Tunas Harmoni Abadi Makassar, terampil dalam pemasaran pupuk cair di berbagai tempat. Aspek etika, menghargai dan mematuhi jam kerja yang berlaku di PT Tunas Harmoni Abadi Makassar, menghormati pegawai yang lain, dan membangun solidaritas dan semangat bekerja sama antar sesama rekan kerja. Bagi mahasiswa, menambah wawasan dan pengetahuan yang berkaitan dengan analisis perancangan dan pengembangan agrosistem. Sebagai tambahan referensi dan pemahaman tentang analisis perancangan dan pengembangan agrosistem. Tinjauan pustaka. Tinjauan teoris yang relevan dengan agrosistem kasus. Perusahaan PT Tunas Harmoni Abadi ini merupakan salah satu perusahaan yang menghasilkan pupuk organik cair untuk semua jenis tanaman, di antaranya untuk jagung, padi, kelapa sawit, cabai, dan lain-lain. Selain pupuk, PT Tunas Harmoni Abadi juga memproduksi berbagai macam pestisida, suplemen ternak, formula khusus untuk tambak, dan sekarang ini memiliki produksi baru yaitu kopi bubuk. Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik serta memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologis tanah. Secara umum, manfaat pupuk organik adalah memperbaiki struktur dan kesuburan tanah, meningkatkan daya simpan dan daya serap air, memperbaiki kondisi biologi dan kimia tanah, memperkaya unsur hara makro dan mikro, serta mencemari lingkungan dan tanaman bagi manusia. Tinjauan teoris yang relevan dengan sasaran belajar. Setelah kami menganalisa dan mempelajari persoalan yang muncul pada perusahaan PT Tunas Harmoni Abadi, kami menemukan berbagai pengalaman yang dapat dijadikan pelajaran dalam mengolah suatu usaha. Beberapa pelajaran yang penting dalam aspek pengetahuan yaitu dalam menjalankan sebuah perusahaan itu harus pintar dalam berbagai sistem manajemen yang ada seperti dalam pengadaan bahan baku sampai pemasarannya. Kami dapat melihat sumber daya yang dimiliki yaitu seperti sumber daya finansial, sumber daya lahan dan bangunan, dan sumber daya peralatan dalam pemasaran produk PT Tunas Harmoni Abadi. Penggunaan beberapa jaringan untuk menyalurkan hasil produksi sehingga sampai kepada konsumen. 3. Pendekatan kasus agroekosistem. Pendekatan kasus agroekosistem, penentuan mitra belajar. Alasan memilih agrosistem kasus ini karena
produksi pupuk dari PT Tunas Harmoni Abadi itu memiliki peluang bisnis yang cukup menjanjikan karena memiliki hasil produksi yang banyak diminati oleh petani dan letak lokasi usaha yang strategis karena terletak di Kota Makassar. Metode pendekatan partisipasif, metode pelaksanaan ini dilakukan dengan metode wawancara mendalam dan melakukan observasi langsung oleh perusahaan PT Tunas Harmoni Abadi. Lokasi praktek lapang ini bernama PT Tunas Harmoni Abadi terletak di Jalan Abdullah Densirua nomor 226B Makassar. Waktu pelaksanaan mulai hari Rabu tanggal 1 sampai tanggal 8 Maret 2021 sampai selesai pada pukul 10 sampai 12 WITA. Penentuan posisi penilaian. Posisi kami yakni sebagai pengamat. Berbagai aspek yang dapat diamati di PT Tunas Harmoni Abadi yakni berkaitan dengan pekerjaan dan hasil, termasuk tingkat ketidakhadiran, jenis dan sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Metode analisis yang kami gunakan dalam APAS ini yaitu pertama analisis deskriptif, kedua analisis kinerja proses, ketiga hasil analisis produksi dan pendapatan, keempat analisis usaha, kelima analisis titik impas, yang keenam analisis peluang pokok. Analisis perancangan dan pengembangan agroekosistem. Pertama, analisis masalah pengembangan agrosistem yang disingkat dengan kata APMA, analisis sasaran pengembangan agrosistem yang disingkat dengan kata ASPA, analisis keputusan, dan analisis perancangan potensial. Adapun sejarah singkat agrosistem, yaitu PT Tunas Harmoni Abadi adalah perusahaan yang menggabungkan antara travel umroh dan haji dengan produk pertanian seperti pupuk, pestisida, dan suplemen ternak. Perusahaan ini pertama kali didirikan pada tahun 2007 dengan nama awal yaitu PT Tri Harmoni dengan nama produk pupuknya yaitu Super Biota Plus. Pada tahun 2015, nama perusahaan tetap, tetapi nama produk pupuk berubah menjadi Pupuk Biota Plus, dan pada tahun 2020, nama perusahaan berubah menjadi PT Tunas Harmoni Abadi, dan nama pupuk berubah menjadi Biota Plus. PT Tunas Harmoni Abadi adalah perusahaan pengolahan pertanian yang bergerak di bidang pembuatan pupuk cair di daerah Makassar. Adapun jenis pupuk yang dipasarkan adalah pupuk cair dalam bentuk botol. Selain memproduksi dan memasarkan pupuk, PT Tunas Harmoni Abadi juga memproduksi dan memasarkan berbagai macam pestisida dan suplemen ternak. Produk yang dipasarkan oleh PT Tunas Harmoni Abadi tidak hanya dipasarkan dalam kota Makassar, namun juga ke daerah-daerah melalui beberapa jaringan dari perusahaan tersebut. Identifikasi sumber daya lahan dan bangunan. PT Tunas Harmoni Abadi merupakan kantor permanen hak milik pribadi yang berada di Jalan Abdullah Densirua nomor 226 yang merupakan milik Bapak Muhammad Ali Ngawi dengan luas lahan seluas 96 meter persegi. Harga lahan dan bangunan senilai kurang lebih 1 miliar rupiah. Sumber daya peralatan menunjukkan peralatan kantor yang dimiliki oleh PT Tunas Harmoni Abadi berupa meja, kursi, lemari, printer, lemari kaca, komputer, drum, mobil, dan juga satu set sofa. Adapun nilai penyusutan alat yang dimiliki oleh PT Tunas Harmoni Abadi yaitu senilai 55.121.46. Sumber daya manusia yang dimiliki oleh PT Tunas Harmoni Abadi berjumlah 11 orang.
dengan keahlian bidang masing-masing. Dalam penerimaan karyawan tidak dilakukan penyeleksian berdasarkan mutu atau keahlian bidang masing-masing. Adapun sumber daya finansial dari PT Tunas Harmoni Abadi yaitu sebesar 1.826.700.000 rupiah. Analisis kinerja proses. Yang pertama, proses investasi berupa sumber modal yang berasal dari pemilik perusahaan sendiri atau modal sendiri yang juga merupakan bentuk investasi yang ditanam pada perusahaan tersebut. Biaya investasi menunjukkan bahwa jumlah yang dapat kita lihat dari investasi lahan dan bangunan perusahaan PT Tunas Harmoni Abadi dalam pembuatan pupuk cair, yaitu lahan dan bangunan memiliki investasi sebesar 1 miliar dan pada peralatan memiliki investasi sebesar 8.026.700.000 rupiah, sehingga total keseluruhan nilai investasi PT Tunas Harmoni Abadi yaitu sebesar 1.8.026.700.000 rupiah. Proses produksi. Proses pengadaan bahan baku. Bahan baku utama yang digunakan dalam pembuatan pupuk cair yaitu terasi, lengkuas, sereh, gandum, kunyit, tepung tulang, susu full cream, dan minyak ikan hiu. Adapun proses produksinya yaitu pertama menyiapkan bahan baku, proses produksi pupuk cair, kemudian proses pemasaran. Yang ketiga itu proses pengemasan. Produk pupuk cair yang telah selesai diolah kemudian didinginkan sampai dingin, biasanya selama waktu kurang lebih 1 hari. Produk pupuk cair tersebut dikemas menggunakan kemasan botol yang berbahan dasar plastik, kemudian diberi label khusus PT Tunas Harmoni Abadi. Proses penyimpanan sendiri yaitu disimpan pada suatu ruang yang tertentu. 3. Proses pemasaran. Proses pemasaran yang digunakan di usaha PT Tunas Harmoni Abadi yaitu dari produsen kemudian didistribusikan di distributor atau jaringan, kemudian dipasarkan ke konsumen. Selain dengan cara itu, PT Tunas Harmoni Abadi juga melakukan pemasaran secara langsung, yaitu dari produsen langsung ke konsumen. Proses pemasaran dilakukan di tempat usaha PT Tunas Harmoni Abadi. Konsumen datang langsung ke tempat atau dapat memesan kepada distributor atau bahkan dapat dipesan secara online. Analisis masalah pengembangan agrosistem. Identifikasi masalah. Masalah-masalah yang ditemukan dalam usaha pembuatan pupuk cair PT Tunas Harmoni Abadi adalah sebagai berikut. Yang pertama, lokasi masih kurang strategis. Yang kedua, alat produksi yang masih manual. Yang ketiga, kurangnya tenaga kerja. Yang keempat, memiliki ruangan yang sempit. Tindakan terpilih dalam masalah-masalah yang ditemukan dalam usaha pembuatan pupuk cair PT Tunas Harmoni Abadi adalah yang pertama, menyewa atau mencari lokasi baru yang dekat dengan jalan raya. Yang kedua, menambah jumlah tenaga kerja bagian produksi menjadi 5 orang. Yang ketiga, memperluas bangunan produksi dengan pelebaran ruang produksi yang ada. Dan yang terakhir yaitu membeli alat-alat yang lebih canggih dari yang sekarang.